Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Faruqi, mahasiswa PPG PAI LPTK UIN Sunan Kalijaga. Pada hari ini saya akan mengerjakan tugas akhir sebagai tugas mahasiswa PPG uji kinerja dengan pembelajaran di kelas. Mohon masukan dan sarannya untuk perbaikan dan meningkatkan kualitas diri saya sebagai guru menuju guru yang lebih profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholahul khair. Baik, teman-teman semuanya. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam seperti jadwalnya. Kita akan melanjutkan materi di bab keempat. Ya, sebelum dimulai, mari kita terlebih dahulu berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siap belajar? Ya. Ada yang belum siap? Dan Semuanya. Kalau siap, kalau dari rumah, dari asrama, niatkan untuk belajar. Kalau udah waktunya jam belajar, belajar. Niat. Kalau tidak niat, pasti ngantuk. Kalau tidak niat, pasti ngantuk. Baik. Silakan dicek ada sampah atau tidak. Masih? Masih? Oke. Baik, sebelum dimulai saya akan absen terlebih dahulu. Saya akan panggil satu-satu. Kemudian yang saya panggil silakan bisa menjawab dengan hadir. Saya senang apa? Titik-titik. Atau saya bahagia karena titik-titik. Terserah, masing-masing itu pasti berbeda kan. Sekarang saya menerima kebahagiaan itu karena apa? Bisa jadi hadir, saya bangga hari pagi ini saya sudah setoran. Abu Aiman Ali Ibrahim. Hadir, saya senang membaca seperti pagi hari ini. Ahmad Nawazir. Hadir, saya senang karena hari ini bersekolah lagi. Untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ustaz Didik meyakini bahwa ketentuan fikih muamalah adalah ajaran agama. Agama itu bukan hanya mengajarkan tentang sholat, wudhu, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, saling menyayangi dengan teman atau makhluk yang lainnya, tapi agama juga mengajarkan tentang kehidupan ekonomi kita. Namanya kalau di fikih itu adalah fikih muamalah. Sudah belajar takrib? Sudah sampai muamalah? Belum. Nanti akan belajar itu. Di takrib ada. Nah, sekarang di PAI itu di kelas 10 ada fikih muamalah. Ini masuk tergolong ke elemen fikih. Sebelum kita mulai ini, ada yang teman-teman yang sudah punya tabungan di bank atau pernah dengar yang namanya asuransi syariah? Saya punya.
kalau saya namanya isi wadiah. Kalau wadiah itu hanya menitipkan uang tabungan, dititipkan. Nanti kalau saya butuh maka saya ngambil. Nah, apa saja produk-produk dari BSI Bank Syariah Indonesia nanti kita akan belajar. Produknya apa aja sih biasanya? Pernah dengar kalau ada orang yang mau beli rumah kemudian bayarnya ke bank? Pernah? Nah, itu menggunakan prinsip muamalah. Nah, di bank konvensional pun sekarang sudah banyak juga yang mencabang atau membuat cabang dengan syariah, BNI Syariah, BNI Syariah. Nah, ada. Tapi kalau cuma BNI saja itu konvensional. Atau BRI saja itu konvensional. Tapi kalau belakangnya ada syariah, maka itu menggunakan prinsip Islam. Tapi kalau dia tidak menggunakan syariah, maka dia tidak menggunakan prinsip Islam. Hanya berhadapan-hadapan seperti ini, seperti mau salaman, tapi jangan menyentuh dulu. Ketika saya bilang hitam, maka si hitam harus menghindar dan si hijau harus menepuk si hitam. Ketika saya bilang hitam, maka si hijau harus menepuk tangan, telapak tangan ya, bukan paha, bukan kepala dan sebagainya, tapi telapak tangan. Ketika saya bilang hitam, si hijau menepuk telapak tangannya si hitam. Hitam harus menghindar. Ketika si hitam kena, maka dia kalah. Paham? Yang digunakan adalah kata kunci yang terakhir. Saya akan menyebutkan beberapa kali terkait dengan warna tersebut. Ketika yang terakhir saya sebutkan, maka itu yang dipakai. Contoh saya bilang hitam, 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 hijau, hitam, hijau. Maka yang dipakai? Oke, paham? Oke, siap? Ya, konsentrasi. Selesai juga nggak? Hitam, hijau, hijau, hitam, hitam, hijau. Riba itu dalam bentuk uang. Tapi sebenarnya riba itu adalah mengambil manfaat ketika kita memberikan kepada orang lain. Contoh yang paling sering kita lakukan adalah, contohnya gini, saya minjem uang ke Haki. Haki, saya nggak punya uang, saya lapar mau beli roti, boleh pinjem uang 5.000? Boleh lah. Boleh. Tapi si Haki memberikan syarat gini, boleh, tapi saya nitip ya, sekalian beli satu jadi 10.000. Itu riba. Wow. Kalau Haki bilang kalau tidak mau dititipin, nggak mau dipinjemin, itu riba. Karena dia memberikan pinjaman dengan mengambil keuntungan. Walaupun keuntungannya itu bukan uang, tapi manfaat untuk si Haki. Jadi saya Terjadi ya. baru tahu. Baru tahu. Ya. Kalau kita tidak tahu suatu hukum, maka tidak berlaku hukum kepada diri kita. Tapi kenapa kita tidak tahu? Ya, harusnya belajar. Itulah manfaat belajar kita. Paham ya? Jadi bukan hanya uang, tetapi manfaat yang lain itu bisa menjadi riba. Tapi ya, kalau yang sering terjadi riba itu istilah seperti ini. Kalau yang sering yang sering tersebar di masyarakat, contohnya saya hutang ke Fauzan. Nah, kemudian Fauzan memberikan pinjaman kepada saya, tetapi dengan tempo misalkan dengan syarat 10 hari harus lunas dan menambah bayarannya
10% sekali. Nah itu riba. 10% itu adalah riba. Itu tidak boleh. Saya hutang 10.000 ya maka bayarnya harus 10.000. Harus sama-sama. Nah, itu riba ya, hati-hati ya. Ketika teman-teman belanja online, kalau belanja online gambarnya cuma satu dan tidak ada keterangan, misalkan ukurannya berapa, ada minusnya apa, kelebihannya apa gitu, kalau tidak jelas jangan dibeli. Itu horor. Karena bisa menimbulkan apa? Penipuan. Dengan bank konvensional maka dia akan mengatakan kalau menabung sekian bunganya sekian. Seperti itu ya. Tapi kalau kita dengan syariah, kita nabung sekian maka akan bagi hasilnya sekian. Dengan syarat uang itu dipakai oleh bank. Kan kalau kita setor uang ke bank, uang kita itu dipakai sama bank untuk berbisnis. Nah, hasil keuntungan itu dibagi dua atau sesuai dengan kesepakatan ketika akad. Nah, kelompok 1 nomor absen 1 5 9 13 17 21 25 29. Kelompok 1. Kelompok 1 itu kelompok asuransi. Yang pertama bank, yang kedua asuransi, yang ketiga koperasi. Asuransi jiwa. Karena kesehatan bang, karena beberapa keluarga kami, keluarga kami ada yang patah tulang, patah tulang, ada gejala satu, otaknya di lutut, lawan hijau ya, mental party. Dan dengan memakai jalur prestasi Purwabaha. Dengan kita dari pihak bank memberikan tempo sekitar 1 tahun dengan per bulan membayarkan uang kepada kami sekitar 500.000. Kamu ngambil untuk berapa? Kita sedikit saja untuk 5%. 5%. 5%. Lanjut ke nasabah yang ketiga itu Bapak Ajis. Waktunya tidak memberikan kita. Jadi mohon maaf. Kita hanya mendapat uang sama saja. Itu ya tadi kalau ada permasalahan kalau mau pinjam, mau beli sesuatu dengan kerjasama dengan bank itu dengan transaksi murabaha. Nanti bank ambil keuntungan. Tadi yang pertama berikutnya adalah murabaha. Menggunakan transaksi karena pengen mencari modal. Sudah tepat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Saya akan memberikan apresiasi terhadap 3 kategori terbaik. Duta Ekonomi Syariah.
Duta Ekonomi Syariah. Kami berikan kepada Mas Baihaqi. Ya, dengan menjelaskannya itu. Kemudian berikutnya tim role play terbaik dengan saat tadi diskusinya mencari apa solusi untuk nasabahnya. Yang terbaik adalah Koperasi Syariah. Akadnya yang sesuai. Oke, berikutnya aktor atau acting yang terbaik. Acting yang terbaik. Acting yang terbaik dari Alto. Ayo, siapa yang akan memberikan kata kunci silakan. Dua pihak. Masyarakat. Beberapa atau lebih. Apa? Bersama ya. Bersama tentang syariat Islam. Satu Musyawarah. Musyawarah tentang syariat Islam. Kerjasama dua belah pihak. Dua belah pihak. Musyawarah. Oke. Ya, teman. Jika suatu hari kalian benar-benar menjadi nasabah, lembaga mana yang paling mungkin kalian pilih? Itu cakupannya lebih luas. Nilai Islam apa yang paling terasa dalam permainan peran kali ini? Apa? Nilai apa yang paling terasa? Tawar-menawar. Tawar menawar. Apa lagi? Jujur. Pinjam uang. Apa? Istilah kalau pinjam uang apa? Tolong dengan orang lain. Itu yang paling penting. Ini untuk kesimpulan kita hari ini. Asuransi bank dan koperasi syariah adalah wadah bagi kita semuanya sebagai umat muslim untuk saling tolong menolong, saling membantu, mempererat persaudaraan dan mengembangkan bakat dan usaha sesuai dengan prinsip syariat Islam yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan ekonomi masyarakat secara nasional dan merata. Adanya asuransi bank dan koperasi nasional semata-mata untuk menjauhi manusia dari perbuatan yang dilarang oleh Allah seperti riba, penipuan, perjudian, suap, dan perbuatan-perbuatan yang dilarang lainnya. Ketiga hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Itu udah ada aturannya masing-masing di MUI. Ya, jadi kalau mau berbisnis silakan bisa belajar dulu undang-undangnya seperti apa, baik dalam negara maupun undang-undang dalam syariat. Cukup pertemuan kita kali ini, kita lanjutkan pertemuan depan akan lebih terinci lagi dengan mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.